Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Menaikkan pujian syukur kita kepada Allah kita yang hidup, yang masih memberikan kita nafas kehidupan pada pagi hari ini. Katakan, kekuatan di hidupku hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup kita, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
Haleluya Yesus, haleluya. Ajaib Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Aturlah pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Buat pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang Kau lakukan dalam hidup kami baik adanya. Terima kasih buat semuanya. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Apapun Dia lakukan dalam kehidupan kita, selalu baik adanya. Amin. Mari kita bersukacita Bapak Ibu semuanya. Katakan Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Haleluya Yesus. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu,
Yesusku luar biasa, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Dan kita perlu Tuhan setiap waktu kita, setiap jam dalam hidup kita, kita perlu Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin Tuhan. Engkau yang memberikan kami kehidupan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Engkau dekat, enyah penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jam, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah hidup kami Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Di sini Kau beri kelegaan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, menyambut
kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Di sumur-Mu Tuhan kami mendapatkan kelegaan hidup kami. Mari bersama katakan di sini. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku lebukan. Amin. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh air-Mu. Puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Amin. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku lebukan. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur-Mu, di sumur Tuhan, ku teguh air-Mu. Puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh air-Mu. Puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Kelegaanku Tuhan, kelegaanku Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ya Bapa. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, terutama jemaat GSKI Rehoboth Pedatang yang tetap setia dan bergairah mendengar kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kita bersyukur Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan hadirat-Mu di tempat kita masing-masing. Bapa yang Maha Hadir, berkatilah kami agar kami semakin hari semakin dekat, semakin lekat, semakin menyatu dengan Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan penuhilah kita atas nafas kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. 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 Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Saudaraku, worthy value before God, yaitu kita setiap orang memiliki nilai berharga di hadapan Allah. Setiap kita memiliki nilai berharga di hadapan Allah. Oleh sebab itu, pernyataan ini berhubung erat dengan pertanyaan, siapakah kita ini sesungguhnya? Who am I? Siapakah kita ini sesungguhnya, Bapak Ibu? Kenapa kita bisa nilai berharga di hadapan Allah, sehingga kita layak di hadapan Allah? Mari kita lihat di awal penciptaan manusia di Kejadian 1 ayat 26. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan menurut rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas. Kemudian kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Kemudian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 5 ayat 1. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Di sini kita lihat
Kejadian 1 ayat 27 menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan Kejadian 5 ayat 1 manusia diciptakan menurut rupa Allah. Kita lihat perbedaannya dan Allah. Manusia menurut gambarnya. Eta Adam Besalmo. Besalmo. Di sini nia bahasa Ibraninya who atau bahasa Inggrisnya his, in his own image. His menurut tata bahasa adalah singular, tunggal. Singular, tunggal. Maksudnya di sini adalah anak Allah. Kita diciptakan bara, diciptakan manusia menurut gambar anak Allah. Sehingga kita dikatakan manusia yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak seperti anaknya. Wow. Sebab gambar itu, kandungan gambar terdiri dari 3 komponen, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan rupa, saudaraku, rupa manusia diciptakan menurut rupa Allah, artinya manusia secara progresif bisa mencapai kualitas seperti Allah. Kualitas apanya? Yaitu kualitas pikiran, perasaan, kehendak yang seperti Allah. Wow, tapi ini butuh proses waktu panjang. Ini ingat, sangat penting kita pahami bahwa kita memiliki, manusia memiliki potensi hidup berkualitas seperti Allah, di mana Adam dan Hawa gagal mencapainya. Gambar diri manusia adalah sama dengan gambar di diri anaknya, anak Allah. Shalem manusia seperti Shalem anaknya, anak Allah. Inilah yang membuat perbedaan sangat signifikan manusia dengan binatang. Manusia adalah makhluk kekal. Sedangkan binatang tidak kekal. Artinya kalau binatang mati, selesai, tidak ada kehidupan selanjutnya, tidak ada lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Bapa adalah sempurna. Oleh sebab itu, keberadaan orang Kristen mutlak mencapai kesempurnaan dalam kehidupan saat ini. Begitu juga Allah Bapa adalah kudus. Ini juga mutlak sekali bagi Bapak, Ibu, dan saya mencapai hidup kudus. Mau tidak mau, manusia memiliki kesempatan saat ini dan potensi untuk memulih gambar dirinya. Sebab ada penebusan Yesus, sebab ada salib. Oleh sebab itu ada anugerah keselamatan. Di perjanjian lama, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin memulihkan gambar dirinya. Mereka hanya bisa berkeadaan baik atau jahat. Itu sudah. Dikarenakan penebusan Yesus, maka ada anugerah keselamatan. Oleh sebab itu seorang Kristen yang sungguh-sungguh wajib meresponin anugerah secara benar, tepat, dan secara konsisten. Keselamatan bukanlah usaha manusia, tetapi keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kembali kepada rancangan semula yang ideal dan sempurna. Kita harus mencapai tingkat kehidupan yang berkualitas agar supaya kita ada nilai berharga di hadapan Allah, worthy value before God. Maksudnya kita di dunia ini
saat ini kita sudah bisa mulai bergaul akrab dengan Tuhan. Ini bukan mistik, salah, ini bukan mistik. Ini real, nyata. Sebab Tuhan kita hidup dan nyata. Kita sudah bisa mulai bergaul akrab dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita hidup dan nyata. Dan kita bukan hanya merasakan hadirannya, tetapi kita bisa mengalami Tuhan Yesus. Ilustrasi yang di samping yang saya buat, saya coba tuangkan dari apa yang tadi kita baca, ayat 1 ayat. Pasal 1 ayat 27, pasal 5 ayat 1. Dan kita sama-sama belajar sekilas bahwa manusia, gambar manusia seperti His own image. His image. Dan rupa manusia seperti God's likeness, Demut. Kesempurnaan manusia seperti kesempurnaan Allah. Itu yang harus kita camkan dan harus kita capai di saat hidup kita ini. Ini adalah kemutlakan bagi setiap Kristen untuk menggapainya. Kalau kita lihat ilustrasi ini, worthy value before God, nilai berharga di hadapan Allah, artinya rupa manusia melalui proses waktu panjang meresponin anugerah secara progresif. Rupa human likeness secara progresivitas. Sehingga rupanya menjadi berkualitas terhadap 3 komponen yang tadi kita sebutkan. Yaitu berkualitas atas pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan 3 komponen ini menyatu dengan Tuhan Yesus bila berkualitas. Maksudnya kita bisa sepikiran, seperasaan, dan sekehendak. Amin. Setiap perbuatan kita yang tunduk akan kehendak Allah, penurutan kehendak akan Allah, dan dengan ketaatan yang tak terbatas, serta memiliki proyeksi hidup langit baru, bumi baru. Orang Kristen berkualitas demikian yang dapat dipercaya Bapa, yang telah masuk ke tingkat dimensi tak terbatas, yaitu dimensi Roh Kudus yang bisa hidup akrab dengan Tuhan. Inilah sebabnya tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya tidak mudah, tidak gampang. Jadi tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa belajar menikmati pengetahuan Tuhan, yaitu pengetahuan akan kebenaran, knowledge of the truth. Ini proses yang penting sekali. Dan merespon firman Tuhan dengan sungguh-sungguh secara tepat dan benar. Kita meresponi perkataan Yesus, sehingga kita baru bisa benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan pelajari di mana di dalam rupa kualitas itu kita akan melihat ada 3 hal yang kita lihat, yaitu ada knowledge of the truth, righteousness in Christ Jesus, holy for I'm holy. Dan di kesempatan lain, di hari ini kita akan belajar di sisi knowledge of the truth. Dan di kesempatan lain akan kita belajar lagi
tentang righteousness in Christ Jesus, dan Holy for I'm Holy. Judul ini dapat men-trigger hati kita berpindah ke LB3. Hati ini adalah pusat penting proyeksi ke LB3. Dan worthy value before God berkaitan erat dengan perkara di atas. Things above. Yang terutama bagi seorang Kristen harus kepenuhan akan kebenaran. Knowledge of the truth. Things above. Kolose 3 ayat 2 menyatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Di sini perkara adalah jamak. Jadi pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Not things on the earth. Bukan, maksudnya bukan pengetahuan bumi. Bukan, salah. Pengetahuan bumi bisa membawa jadi so pinter. Kita bisa jadi pinter berdebat ataupun yang tidak dikehendaki Tuhan. Salah. Bagi Tuhan ini seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kasian loh. Kasian sekali. Bukan pengetahuan bumi. Jangan lepasi pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan yang datang dari Yesus. Sebab kita harus tetap belajar dari Tuhan Yesus. Dan kita bisa menjadi sangat cerdas. Seperti Kristus, cerdas yang tak terbatas. Seperti orang suka bilang, menyatakan bahwa kita harus positive thinking. Salah, bukan positive thinking. Karena positive thinking bisa mengenerate egois kita. Karena kita bisa, bukan kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sepatutnya orang Kristen, seharusnya orang Kristen itu berpikir secara tepat, benar, dan baik. Bukan positive thinking. Thinking itu mengenerate kita menjadi sombong, angkuh yang datang dari kita. Tapi yang benar yang datang dari pengetahuan dari Tuhan. Itu yang berkehendak Allah, bukan kita. Pengetahuan bumi tidak dapat merubah batinnya kita. Tidak. Dan memang tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Pengetahuan bumi yang tidak memiliki akhirnya menjadi sia-sia, sungguh sia-sia saja. Pengetahuan bumi bagus untuk hidup ini. Kita sombong karena kita banyak pengetahuan. Kita menjadi petinggi-petinggi yang knowledge-nya dahsyat. Tetapi pengetahuan akan kebenaran jauh lebih bagus dan benar dan dapat diandalkan. Bisa membawa kita mengalami perubahan batinnya secara kehendak Allah dan dalam rancangan Allah. Itu yang mauin Bapa. Jangan suka-suka kita lagi. Jangan. Kita nggak bisa. Betul deh, kita nggak bisa. Kita lemah. Tuhan ingin kita miliki Dia. Agar kita ini, Bapak, Ibu, dan saya bisa dimiliki oleh Tuhan. Dengan kasih-Nya Tuhan dan pengorbanannya, agar supaya kita bisa memiliki nilai berharga di hadapan Allah. Worthy value before God. Kita bisa berdamai kembali dengan Bapa. Dan satu Bapak, Ibu yang ketahui bahwa kita betul-betul bisa bersekutu dengan Bapa. Amin. Itu luar biasanya orang Kristen.
Orang Kristen nilai berharga di hadapan Allah adalah orang Kristen yang berkualitas, menunjukkan sukses keberhasilan dia mencapai perkara-perkara di atas, things above, yang seperti dalam rancangan Allah. Orang Kristen harus bisa menikmati kepenuhan pengetahuan akan kebenaran. Menikmati, mengenal baik pengetahuan Tuhan. Tidak yang lain. Tidak lain. Karena kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Yohanes 8:32. Kita harus mengenal pengetahuan akan kebenaran. Mengenal di sini artinya ginosko, bahasa Yunaninya, artinya menikmati. Kita harus menikmati. Tidak ada cara lain. Inilah inti kekristenan yang kita harus perjuangkan sampai usai hidup kita. Sampai usai hidup kita. Ini yang disebut manusia rohani yang mempunyai worthy value before God. Nilai berharga di hadapan Allah. Manusia menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan orang Kristen yang terlatih makin melimpah atas kasih karunia dan damai sejahtera. 1 Petrus 1 ayat 2. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, untuk mengingatkan kita, waspadalah senantiasa. Ibrani 3 ayat 12. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hati kita bisa gelap tanpa kebenaran yang datang dari Tuhan. Hati kita pasti gelap. Dan sampai kita bisa tidak paham akan kebenaran itu. Itu bahaya. Mari kita lihat hatinya yang jahat maksudnya apa. Hatinya yang jahat, hatinya yang sudah tidak bisa dibentuk kembali. Hidup orang demikian adalah hidup dalam berkeadaan terkutuk, terpisah dari Allah sudah. Tanpa dia sadar. Dia seakan-akan dia masih datang ke gereja mengikuti ibadah. Mengikuti perjamuan kudus, tapi hati dia jahat, sayang, jangan, kasihan Bapa yang telah menciptakan kita. Hidupnya dalam keadaan terkutuk sudah, gimana dong? Dan yang tidak percaya artinya apistia, bahasa Yunani, artinya dia sudah relying on someone. Kasihan, tidak tergantung kepada Tuhan lagi, tergantung kepada sesuatu atau manusia lain, mengandalkan yang lain. Sungguh kita hati-hati mengandalkan manusia, itu terkutuk, kata Yeremia 17 ayat 5. Dan dia murtad, dia udah turn away, apistemi dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris to turn away, to go away. Sudah dia membelakangi Tuhan, sudah di belakang dia. Kasihan orang demikian. Seakan-akan hidupnya tapi udah seperti mayat yang mati. Bukan mayat hidup, mayat mati. Ayat ini memberi peringatan kita dengan sebuah perintah. Perintah, waspadalah kepada hati kita. Aduh.
Kalau kita lihat, kita ingat khotbah Pak Erastus Sabdono dengan judul menyongsong masa penampian di acara Natal YSKI tanggal 16 Desember 2020. Coba diputar ulang dengar. Jarang Pak, seorang pendeta Dr. Erastus Sabdono memberi sejenis nubuat kehidupan bahwa seharusnya sudah saatnya kita was-was diri. Penampian, hati-hati. Ada ayatnya menyongsong masa penampian di Lukas 22 ayat 31 oleh Pak Pendeta Erastus, ambil di Lukas 22 ayat 31. Kita harus waspada terhadap iblis. Ada hasrat, desire to have, memiliki kita, untuk menampi kita, to sift dalam terjemahan KJV. Kita seperti gandum, nonton, dengar, putar kembali khotbah itu. Bapak Ibu pasti dapat berlian surgawi. Amin. Memang kita butuh hidup di dunia sementara ini untuk memperbarui batinnya kita dari sehari ke sehari. Sesungguhnya memperbaharui batinnya, inilah yang sangat kita butuhkan sebagai orang Kristen. Bukan roti saja. Hidup di bumi ini dengan fokus ke Tuhan. Sehingga kita hidup tidak boleh macam-macam atau suka-suka kita. Sebab jujur saya katakan, hanya orang Kristen saja yang diberi kesempatan untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Sikap ini kita bisa lihat seperti sikap Henokh yang bergaul akrab dengan Tuhan di bumi ini, dan dia berhasil kemudian diangkat. Loh, kenapa hanya orang Kristen begitu istimewa di hadapan Allah? Orang Kristen tidak istimewa saja, saudaraku, tetapi orang Kristen sangat istimewa. Jadi bukan istimewa saja, tetapi sangat istimewa. Karena orang Kristen diberikan bingkisan spesial, tergantung masing-masing kita. Mau milih bingkisan spesial dari Tuhan saja, atau yang lain. Sebab dunia ini hidup ada dua bingkisan, hati-hati. Bingkisan spesial dari Tuhan merupakan usaha Tuhan. Sehingga hanya bagi yang percaya dia, yang mau meneladani dia, dan mau datang menjadi muridnya, dan tetap taat perkataannya, maka sesungguhnya kita akan diberikan bingkisan spesial. Apa itu? Bingkisan spesialnya berupa fasilitas, hak, privilege. Privilege, Yohanes 1 ayat 12. Yaitu kita memiliki penebusan darahnya, Injil, Roh Kudus, dan penggarapan. Begitu dahsyatnya, agar supaya kita bisa kembali ke rancangan semula itu. Dan kita bisa berdialog akrab dengan Tuhan seperti Adam Hawa waktu itu. Dengan ketundukan akan kehendak Allah, hidup kita begitu. Untuk mencapai puncak gunung, seorang pendaki gunung, dan dikatakan dia sukses bila dia bisa mencapai di puncaknya tentu. Begitupun juga bagi kita yang mau serius, jujur, dan tulus. Dengan proses waktu sambil bertati-tati langkah kita untuk mencapai puncak kesempurnaan. Dan juga menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itulah yang dimaksud oleh worthy value before God. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya,
tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Wah, lagu ini memang menyentuh hati banget. Begitulah dia, begitu kita juga yang mau teladani dia. Gak mungkin kita bisa hidup tiung-tiung. Gak mungkin. Tetapi apa ada orang Kristen yang tanpa pikul salib? Ya pasti ada lah. Tetapi ini cirinya orang Kristen yang sudah hatinya gelap. Sudah gelap. Dia berkeadaan hidupnya sudah terpisah dari Allah, terkutuk. Kita lihat hati yang bagaimana. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan hati kita bisa memancarkan cahaya yang terang. Jadi hati yang bagaimana? Roma 1 ayat 21 menyatakan bahwa sehingga hati kita yang bodoh menjadi gelap. Bodoh itu asunetos dalam bahasa Yunani, lacking the ability to understand the meaning of the truth. Jadi udah nggak bisa, orang udah buta akan kebenaran itu. Saudaraku, ini catatan penting bagi kita semua, bahwa hidup kita hanyalah mengandalkan dan ketergantungan Allah saja, bukan kepada apa-apa dan kepada siapapun juga. Bapak Ibu, kita harus memiliki pikiran Tuhan. Maksudnya memahami kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itulah manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki pikiran Tuhan. 1 Korintus 2:15. Sehingga kita betul-betul harus memahami kehendak Allah. Kualitas serupa kita harus kita capai, yaitu kepenuhan pengetahuan akan kebenaran. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Sangat penting. Kebenaran hari ini meng-wake up call kita. Betapa pentingnya pengetahuan akan kebenaran. Agar hati kita dapat memancarkan terang yang bercahaya. Oleh sebab itu kita bukan manusia biasa-biasa, tetapi manusia yang sangat luar biasa. Dan saya yakin sekali, bila kita betul-betul menggali, memahami, mendapatkan pengetahuan hanya dari Tuhan, monster yang ada di dalam hati kita menjadi capek dan lelah tinggal diam di dalam kita, dan akan terhempas keluar dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus yang diam di dalam hati kita membuat monster lari tunggang langgang. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang menyebabkan monster itu lari tunggang langgang. Wah, betapa sukacitanya yang tak terulaikan bagi kita. Betapa dasarnya Roh Kudus yang hidup dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Ada satu kutipan yang saya ambil dari Pendeta Dr. Eras Sabdoni, bahwa monster adalah manusia daging yang hidup menuruti daging, sama dengan orang Kristen dunia. Amin. 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 Mari kita berdiri, angkat tanganmu. Allah Bapa melindungimu, Roh Kudus menyertaimu selalu. Segala kuasa yang jahat
tidak bisa menebus hidupmu. Malaikat penjaga dari surga menjagaimu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah buah kandunganmu bagi ibu yang sedang mengandung, dan diberkatilah studimu bagi yang masih belajar. Kiranya Allah Bapa membuat tubuhmu sehat, yang sakit dipulihkan kembali, yang lemah dikuatkan, yang buta dipulihkan, demi dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat persembahan kasih yang Tuhan, yang saudara-saudara sampaikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.